Gunung ini punya jalur naik dan jalur turun, tapi tidak semua jalur benar-benar membawa orang pulang. Dan di akhir cerita ini, kamu akan paham kenapa gerbang pendakian tidak boleh disepelekan. Subscribe dulu sebelum kamu salah memilih jalan turun. Kisah ini terjadi pada tahun ke-2012. Sekelompok mahasiswa dalam semangat merayakan akhir masa kuliah merencanakan sebuah pendakian. Mereka bukan pendaki profesional, tapi antusiasme mereka cukup untuk membawa rombongan besar ini menuju puncak. Untuk menjaga keselamatan, rombongan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan masing-masing didampingi oleh pemandu lokal yang lebih berpengalaman. Sebelum langkah pertama mereka menapaki jalur pendakian, seorang warga tua di kaki gunung mendekati salah satu dari mereka. Dengan tatapan yang tenang namun penuh makna, ia memberikan pesan singkat. Kalau ada apa-apa, pulangnya lewat jalur yang sama. Jangan mencoba jalur lain. Saat itu, pesan tersebut terdengar seperti nasihat biasa. Seperti wejangan standar yang sering diberikan kepada para pendaki pemula yang mungkin tergoda oleh jalur pintas atau pemandangan baru. Mereka mengangguk, tersenyum, dan menganggapnya sebagai bentuk keramahan warga lokal. Mereka tidak tahu bahwa pesan sederhana itu akan menjadi kompas mereka di tengah kebingungan yang akan datang. Pendakian dimulai. Hari pertama berjalan lancar, bahkan lebih baik dari yang dibayangkan. Jalur terasa bersahabat, cuaca mendukung, dan semangat kelompok masih membara. Mereka tiba di area perkemahan dekat sebuah danau yang indah. Tepat sebelum senja, pemandangan danau yang tenang dengan latar belakang pegunungan membuat semua lelah perjalanan seolah terbayar lunas. Malam tiba. Mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan berbagi cerita sambil menikmati kopi panas. Suasana begitu damai. Suara jangkrik dan gemerisik daun menjadi musik latar yang menenangkan. Keheningan malam gunung yang pekat menyelimuti mereka. Namun, ketenangan itu perlahan terusik. Salah satu anggota kelompok yang kebetulan terbangun di tengah malam melihat sesuatu yang aneh. Sebuah tenda yang khusus digunakan untuk menyimpan logistik dan persediaan makanan, terlihat berguncang pelan. Bukan guncangan keras seperti ditiup angin kencang atau diseruduk hewan liar. Guncangannya ritmis, lembut, seolah ada seseorang di dalamnya yang bergerak dengan hati-hati. Penasaran bercampur waspada, ia membangunkan beberapa temannya. Mereka mendekati tenda logistik itu bersama-sama, dengan senter di tangan. Anehnya, saat mereka semakin dekat, guncangan itu berhenti. Mereka saling pandang. Lalu salah satu pemandu memberanikan diri membuka resleting tenda. Bagian dalam tenda terlihat berantakan. Beberapa bungkus makanan terbuka dan peralatan masa kecil berserakan. Namun, tidak ada siapapun di dalamnya. Mereka memeriksa sekeliling tenda, mencari jejak kaki atau tenda kehadiran hewan. Tapi tanah di sekitarnya bersih, tidak ada jejak apapun. Setelah berdiskusi singkat, mereka mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin hanya kesalahan saat mengikat tali tenda, sehingga sedikit longgar dan bergoyang karena angin malam. Mungkin ada hewan kecil seperti tikus gunung yang masuk, membuat kekacauan, lalu kabur saat mendengar mereka datang. Mereka memilih untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Malam itu, mereka kembali ke tenda masing-masing, mencoba mengabaikan perasaan janggal yang mulai merayap. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan. Rombongan kembali bergerak dengan semangat pagi. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Di salah satu persimpangan jalur, seorang anggota rombongan yang berjalan sedikit di depan, sebut saja namanya Rian, tiba-tiba mengambil jalur samping yang tidak ditandai di peta. Pemandu di belakangnya sempat berteriak, tapi Rian seolah tidak mendengar dan terus berjalan. Kelompok memutuskan untuk berhenti dan menunggu. 1 jam, 2 jam berlalu. Rian tidak kunjung kembali. Kepanikan mulai terasa. Beberapa anggota tim pencari akhirnya dikirim untuk menyusulnya. Menjelang malam, Rian akhirnya ditemukan. Ia duduk di bawah pohon besar. Tampak sangat kelelahan dan kebingungan. Pakaiannya sedikit kotor, tapi ia tidak terluka. Ketika ditanya, jawabannya singkat. Ia bilang, ia hanya salah membaca penanda jalur dan merasa jalur yang ia ambil adalah jalan pintas. Ia mengaku berjalan cukup jauh
sebelum sadar bahwa ia tersesat. Namun, ada yang berbeda dari Rian. Setelah kejadian itu, ia menjadi lebih banyak diam. Tatapannya sering kosong. Dan ia selalu berjalan di tengga-tengga rombongan, seolah takut terpisah lagi. Setelah mencapai puncak dan menikmati kepuasan yang luar biasa, saatnya bagi mereka untuk turun. Perjalanan turun seharusnya lebih mudah dan lebih cepat. Tapi, bagi kelompok yang berada di barisan paling belakang, perjalanan itu terasa jauh lebih sulit dari yang seharusnya. Langkah kaki mereka terasa sangat berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menempel di ransel mereka. Waktu seolah berjalan lebih lambat. Jarum di jam tangan terasa bergerak dengan enggan. Mereka merasa sudah berjalan berjam-jam. Tapi, ketika memeriksa posisi di peta, mereka sepertinya tidak beranjak jauh dari titik sebelumnya. Di tengah kelelahan itu, mereka beberapa kali melihat cahaya senter di kejauhan. Di antara pepohonan, mereka juga mendengar suara-suara samar, seperti derap langkah dan obrolan rombongan lain. Mengira itu adalah kelompok di depan mereka. Mereka berteriak dan mempercepat langkah untuk menyusul. Namun, setiap kali mereka tiba di lokasi sumber suara atau cahaya itu, tidak ada siapapun di sana. Jalur di depan mereka kembali sepi dan gelap. Sama seperti sebelumnya, hanya ada suara angin dan napas mereka sendiri. Malam kembali turun saat mereka masih di tengah jalur. Kelelahan dan kebingungan semakin menjadi. Di salah satu kelokan yang remang-remang, mereka berpapasan dengan seorang pria. Ia berpakaian sederhana seperti petani lokal, membawa sebuah keranjang besar di punggungnya. Pria itu berjalan dengan cepat, melintas dari arah berlawanan. Ia tidak menoleh, tidak menyapa. Wajahnya tertunduk dalam bayang-bayang. Hanya dalam beberapa detik, sosoknya sudah menghilang di kelokan jalur. Di belakang mereka, tidak ada suara langkah kaki lagi. Perasaan tidak nyaman yang awalnya hanya samar-samar, kini mulai menebal. Ini bukan lagi kepanikan karena takut tersesat. Ini adalah perasaan aneh, seperti berjalan di sebuah tempat yang familiar, tapi sekaligus terasa sangat asing. Peta di tangan mereka mengatakan mereka berada di jalur yang benar. Tapi, insting mereka berkata sebaliknya. Kalau di gunung kamu melihat cahaya atau jalur yang terasa terlalu mudah, kamu akan mengikutinya. Atau tetap bertahan di jalur awal. Ketegangan di dalam kelompok kecil itu memuncak. Salah satu anggota, mungkin karena kelelahan dan tekanan, mulai menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk segera turun. Ia terus mendesak yang lain untuk berjalan lebih cepat. Tidak perlu istirahat. Namun, anehnya, justru dialah yang beberapa kali salah mengambil arah. Di persimpangan yang jelas, ia justru berbelok ke jalur yang salah. Bukan karena ia berlari atau panik, dikejar sesuatu, tapi hanya karena rasa ingin segera keluar yang begitu kuat, yang justru membuatnya kehilangan fokus dan kemampuan membaca jalur. Ia seperti ditarik oleh sesuatu yang menjanjikan jalan keluar cepat, namun justru membawanya semakin jauh. Teman-temannya harus beberapa kali menariknya kembali ke jalur yang benar. Di tengah kekacauan kecil itu, salah satu dari mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Pesan singkat dari pria tua di kaki gunung sebelum mereka berangkat. Pulangnya lewat jalur yang sama. Jangan mencoba jalur lain. Selama ini saat turun, mereka memang beberapa kali tergoda mengambil jalan pintas yang terlihat lebih landai atau lebih pendek. Mereka pikir itu hal yang wajar, tapi sekarang pesan itu terdengar seperti sebuah peringatan yang sangat spesifik. Akhirnya, pemimpin kelompok kecil itu mengambil keputusan tegas. Mereka semua berhenti, duduk di pinggir jalur, mengatur napas, dan menenangkan pikiran. Mereka tidak lagi terburu-buru. Mereka minum air, makan sedikit perbekalan yang tersisa, dan mencoba mengembalikan fokus mereka. Setelah kondisi lebih tenang, mereka membuat kesepakatan. Mereka akan kembali ke jalur yang sama persis seperti saat mereka naik. Mereka akan mengikuti penanda-penanda lama yang mereka ingat. Bahkan jika itu berarti harus sedikit memutar atau melewati tanjakan kecil lagi. Mereka tidak akan tergoda oleh jalan setapak baru atau jalur yang terlihat lebih mudah. Dan perlahan, sesuatu yang aneh terjadi. Saat mereka dengan disiplin mengikuti jalur naik mereka, suasana terasa berubah.
Udara tidak lagi terasa berat. Suara-suara aneh menghilang. Dan yang paling penting, jalur keluar yang sebenarnya mulai terasa jelas. Penanda-penanda jalur dari pengelola Taman Nasional mulai terlihat kembali. Mereka bahkan bertemu dengan rombongan pendaki lain yang juga sedang turun. Perasaan terisolasi dan asing itu lenyap, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Pendakian itu akhirnya selesai. Mereka semua tiba di base camp dengan selamat, meski sangat lelah secara fisik dan mental. Gunung itu mereka tinggalkan di belakang punggung mereka, tapi pengalaman yang mereka alami di atas sana membekas jauh lebih dalam dari yang mereka duga. Beberapa tahun kemudian, salah satu dari anggota rombongan itu berbagi cerita. Ia mengaku, sejak pendakian itu, ia merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia sering merasa mudah tersesat, bukan tersesat secara fisik di jalanan kota, melainkan tersesat saat harus mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup sehari-hari. Pilihan karier, hubungan, atau bahkan keputusan kecil sekalipun seringkali membuatnya ragu dan bingung, seolah ada banyak jalur simpang siur di dalam kepalanya. Akibatnya, ia menjadi pribadi yang jauh lebih berhati-hati. Ia belajar untuk lebih sering berhenti sejenak sebelum memilih sebuah jalan, mengatur napas, menenangkan pikiran, dan benar-benar mempertimbangkan konsekuensinya persis seperti yang ia lakukan di tengah jalur turun gunung malam itu. Perubahan ini bukan karena sebuah trauma besar. Tidak ada penampakan mengerikan atau kejadian yang mengancam nyawa secara langsung. Perubahan itu datang dari sebuah kesadaran yang muncul perlahan, bahwa gunung bukan hanya soal menaklukkan ketinggian. Gunung adalah tentang memahami batas antara dunia kita dan dunia mereka. Batas antara datang sebagai tamu dan benar-benar diizinkan pergi dengan utuh, baik jiwa maupun raga. Pesan pulang lewat jalur yang sama bukan lagi sekadar nasihat teknis, tapi menjadi sebuah filosofi hidup. Terkadang, jalan teraman adalah jalan yang sudah kita kenal, bukan jalan pintas yang penuh ketidakpastian. Menurut kamu, yang membuat orang berubah setelah pendakian adalah pengalaman alamnya atau pelajaran yang tertinggal? Gerbang pendakian bukan hanya titik awal, tapi juga titik akhir yang harus dicapai kembali. Dan terkadang, jalan untuk kembali tidak selalu lurus. Kalau cerita ini membuatmu merinding pelan atau berpikir ulang tentang sebuah perjalanan, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah peringatan berikutnya. Di sini, cerita adalah peringatan,